selamat datang kembali di channel PKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi, dan selain unboxing gue pengen share ya beberapa ilmu yang gue tahu, dan mungkin juga masih banyak yang kurang ya, karena semakin banyak ilmu akan semakin baik. Tapi gue akan share sedikit beberapa hal yang gue tahu sesuai dengan pengalaman gue jadi penghobi ataupun penjual ikan laut pada teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, untuk yang pertama, gue sebenarnya pengen berbagi hal-hal yang dasar dulu ya teman-teman ya. Dan tapi balik lagi, ini gue cuma sharing, artinya gak pasti 100% ya teman-teman. Jadi gue juga berharap dari teman-teman yang udah punya pengalaman lebih ataupun yang udah lebih senior, yang udah suhu lah ya, itu bisa juga berbagi di sini dengan pengalaman. Bukan hanya senior aja, menurut gue sih secara pribadi, untuk seluruhnya menghobi itu biasanya punya plus dan minus masing-masing. Jadi feel free, nggak ada masalah kasih pendapat di kolom komentar. Jadi teman-teman newbie yang baru banget baru mau mulai ataupun lagi menjalankan tapi punya kendala-kendala dalam merawat ikan laut, ini bisa terbantu dari komen teman-teman ataupun dari video ini. Dan yang pertama, gue pengen banget bahas permasalahan equipment ataupun alat-alat yang sangat penting sekali teman-teman miliki sebelum mempunyai akuarium air laut. Nah, yang pertama itu gue liatin ini ya. Nah, apa sih ini? Ini tuh reflektor ataupun untuk mengecek kadar garam yang ada di dalam air ataupun akuarium teman-teman ya. Akuarium ataupun kolam, itu hal yang paling penting teman-teman, sangat penting sekali, nggak bisa dilewatkan. Jadi jangan kebanyakan nih dari teman-teman yang awal-awal mula beli main akuarium air laut, menurut mereka itu seperti alat-alat seperti ini yang untuk mengukur kadar garam itu hal yang tidak penting. Jawabannya salah teman-teman. Memang terkesan mahal ya, kalau gue nggak di endorse ya. ini nggak di endorse sama sekali, gue cuma pengen share sama teman-teman karena ternyata banyak sekali yang menanyakan hal-hal seperti ini ke BKC, dan menurut gue ini penting untuk di share sama teman-teman. Jadi kenapa ini penting? Nah, jadi gini teman-teman, ikan laut dan air tawar itu berbeda. Nah, ikan air tawar itu kan seperti air yang dari sumur kita atau apa kita endapkan, insya Allah selama airnya itu nggak ada kaporit atau apanya aman ya. Nah, kalau air laut itu nggak gitu teman-teman. Jadi kita di saat kita beli air, kita tuh harus cek dulu kondisi salinity air tersebut. Nah, berapa sih salinity yang tepat? Nah, salinity yang tepat itu menurut gua nih ya, secara pribadi, ini pengalaman gua pribadi sih, mungkin juga ada yang beda-beda tipis lah, tapi overall gua hanya ngasih yang standarnya seperti itu, dan gua menjalankan seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang menjalankan dengan cara yang lain, so silahkan, selama itu hal yang baik dan berhasil di akuarium teman-teman ya lanjutkan gitu. Karena yang kita mau ini kan kita merawat supaya biota yang kita rawat itu kondisinya maksimal. Dan jujur sampai detik ini pun gue masih terus belajar. Jadi masih terus apa sih kekurangan gue, yang kekurangan ini apa, yuk kita dikoreksi dan cari solusinya supaya biota yang kita rawat bisa lebih baik lagi. Dan yang paling penting ini, untuk kita yang pemain koral, ini kayak di belakang gue nih, kolam gue ini koral semua ya. Nah, yang suka jadi masalah kan gini, orang nanya, kok koral saya nggak berkembang, kok koral saya nggak ngembang maksimal, kadang uncup aja, malah kadang sampai akhirnya mati. Nah, matinya sampai akhirnya meleleh, membuat kondisi air laut teman-teman di akuarium itu jadi jelek, rusak, dan bisa membuat ikan-ikan pada sakit. Salinity yang tepat itu kalau gue tuh 1024, selalu jaga di situ, karena itu kunci utama banget. Kalau kita main koral, udang, anemon, itu gue selalu akan jaga di 1024. Dan gimana sih kalau kita mainnya ikan doang nih, FO ya, fish only, ikan doang,
ikan itu kalau gue masih bisa menjaga sampai 1020, 1019, 1018 itu masih average gitulah ya. Tapi kalau koral gue selalu menyarankan jaga di 1024. Nah 1024 itu akan membuat koral dapat berkembang ataupun dapat mengembang secara maksimal ya tumbuhannya, karena itu kuncinya pertama. Nah apa sih efek, kalau teman-teman suka nanya kalau sampai kelebihan gimana gitu kan, kalau salinitinya sampai 1028, 1029 itu gimana? Koral meleleh teman-teman, koral nggak mau muncul, nggak mengembang dan bisa meleleh mati. Gimana kalau kadarnya saya kasih di akuarium 1020, main koral bukan fish only ya, bukan ikan aja, sama mati juga, muncul juga, itu pasti begitu. Itu pengalaman gue secara pribadi ya teman-teman. Jadi yang sering terjadi itu terkadang teman-teman suka top up, kita water change ya, WC keluarin air laut 10%, kita masukin lagi 10% air lautnya. Kadang di akuarium itu sama di plastik yang kita siapkan ataupun air RO yang kita kasih garam laut itu terkadang kan beda. Nah itu kenapa kalau gua selalu menyarankan bertahap, jadi ngeluarin airnya itu misalnya 10%, masukin lagi misalnya 5% dulu, lihat kadarnya, dites itu nggak langsung dites berarti kadarnya segitu, nggak teman-teman, biar dia bercampur dulu. Jadi mesin tetap jalan, biarkan air lama dan air baru ini bercampur, jadi kadar garam itu bisa disesuaikan. Kalau gue sekitar, mungkin kalau tanknya kecil ya, ini tergantung tank teman-teman. Kalau tanknya kecil-kecil cepat lah, itu sekitar 10 menit itu udah bisa dicek lagi, dilihat lagi berapa sih salinitinya. Nah kalau sampai udah lebih 1024 ya jangan lagi masukin air laut, nanti masukin lagi air tawar. Air tawar dari mana teman-teman? Jangan air pump, karena itu ada kaporitnya dan koral-koral ataupun ikan bisa mati teman-teman. Jadi saranin pakai air RO. Air RO ribet gitu, air aqua tapi pasti lebih mahal ya, karena harganya lebih tinggi. Nah kenapa air RO pasti harganya agak lebih murah. Nah gimana sih supaya lebih aman ya, pakai air yang dipakein filter teman-teman, yang bisa menghasilkan dari air keran itu ke air RO itu juga ada, ataupun airnya diendapkan dulu dikasih aerator, itu bisa. Sama seperti kayak kita melihara cupang ataupun air tawar ya, jadi air tawar kita endepin di dalam bak, kita simpen, nanti besoknya baru bisa kita water change. Nah itu akan lebih baik, biar mengeluarkan zat-zat yang tidak baik di dalam air tersebut, baru kita bisa masukkan ke dalam akuarium kita di saat kita water change. Nah nanti kita akan bahas lagi, setiap beberapa video gue akan ulas sedikit-sedikit ya, penting beberapa alat-alat yang penting, atau habis itu cara perawatan gue akan coba untuk sharing sama teman-teman yang mudah-mudahan bisa terbantu, walaupun ilmu gue belum banyak, jadi ini bisa jadi wadah ya teman-teman, semuanya bisa. Teman-teman yang udah main lama ataupun yang baru mulai bisa nonton ini, supaya teman-teman yang lain tuh bisa belajar, sama-sama belajar lah, bareng gue juga masih belajar teman-teman. Nah untuk teman-teman yang punya masalah sama aiptasia ya teman-teman, jadi kemarin itu sempat ada koral yang dari sini hampir full nih, di sini hampir full, ada aiptasianya ya. Nah tapi alhamdulillah sekarang sampai di kaca-kaca kemarin. Nah tapi alhamdulillah sekarang bersih, koral pun lebih sehat. Dan siapa sih yang rapihin ini, yang bersihin hama-hama ini? Nah suspeknya dia. Nah saya pakai si KP Monyong teman-teman ya, untuk makanin hama-hama yang ada di sini akuarium ini. Dan bukan hanya di sini, saya juga lagi makanin cacing dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini bisa bersih ya teman-teman ya akuariumnya. Dan sama halnya di sini, ini juga tuh ada ikan keranjang buat makanin lumutnya. Ya ini lagi coba biar maksimal hasilnya. Nah untuk ikan yang pertama di box pertama ini yang masuk sih, ini ada angel kunci. Ini angel kunci termasuk dwarf angel ya, tapi ini sayangnya di pengiriman ini tuh ada yang pecah, jadi karena tadinya ada naso padang yang size-nya jumbo,
kayaknya dinyabet jadi bocor kemana-mana. Jadi kondisi ikannya sih yang gede ya, kalau yang kecil ini masih mendingan lah. Kalau kayak roket atau kakao kan masih biasa, dia memang suka tiduran tuh kalau awal-awal nyampe ya. Jadi kayak teman-teman beli itu biasanya nyampe di akuarium teman-teman tuh masih agak-agak teler. Itu kenapa butuh kotak karantina, supaya menghindari di saat dia teler dihajar sama ikan yang lama ya. Nah ini Nemo juga baru masuk lagi nih teman-teman. Kemarin sempat agak susah ya stoknya, ini udah agak masuk tapi saya kecil-kecil. Kemarin banyak banget yang nanyain Nemo. Berikutnya di sini ada ikan cantik. Nih kalau ikan ini sih saranin kalau akuarium kecil ya punya satu aja ya. Kadang-kadang kalau ada dua, kalau tiba-tiba seringnya tuh kadang-kadang berantem ya. Tapi ada juga yang enggak, mungkin sepasang, saya juga kurang ngerti tuh, dan saya belum bisa ngebedain. Jadi jaga-jaga kalau teman-teman punya tanknya kecil, punyanya satu aja ya untuk ikan cantik ini. Nah ini ada ikan roket anten merah, ini juga udah lama nggak masuk. Nah, untuk roket ini sih yang gue paling suka ya, karena karakternya kalem, dia nggak ada bully-bulian, dan mereka berkoloni, dan warnanya ini ada dua, merah sama yang ungu. Jadi kalau menurut gue sih oke banget ya, bagus banget. Apalagi untuk teman-teman yang punya tank koral yang pengen ikannya damai-damai, ikan roket ini salah satu yang gue saranin. Antias, kakao, itu ikan-ikan kalem tuh, capungan, jae-jae, itu kalem semua. Nah ini ada ikan kakao naoko ya. Ikan kakao naoko nih, kakao yang high grade lah ya dibilang, karena bagus, warnanya tuh sangat bagus sekali. Dan bagusnya sih kalau kakao, kalau pengalaman gue sih mereka lebih kalem ya, satu sama lain, nggak membulikan ikan lain, itu dari pengalaman gue. Tapi kalau misalnya salah mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah untuk yang berikutnya nih ikan-ikan yang gede-gedenya, jadi masuk juga cuma satu dus ya, unboxingnya juga cuma satu dus. Nah ini sayang banget banyak yang teler nih, kayak ini KPBH, KP Belanda dibilang, atau KP Aceh ya. Jadi KPBH kan biasanya tuh warnanya orange, nah ini warnanya hitam. Nah KPBH sih yang gue tahu reef safe ya, KP yang damai, aman sama koral. Nah ini ada Batman juga masuk, ini masih celeng-celeng. Habis itu ada KP nanas. Nah untuk KP nanas, kalau KP yang teman-teman mau beli Angel atau KP, dimanapun teman-teman beli selalu tanya ya sama pedagangnya. Nih kalau ini ada kayak botana model udah masuk 3, ada botana mimik yang agak gede. Sayangnya nggak ada yang selamat semua teman-teman, ada teler semua tuh. Nah ini tadi balik lagi, kalau teman-teman beli dimanapun tokonya, tanyakan ya untuk KP Angel apakah ini reef safe apa enggak, karena ada banyak kayak KP tuh yang tidak reef safe, banyak Angel yang tidak reef safe juga. Kalau kurang yakin, cek di Google, karena Google itu udah banyak banget, ataupun YouTube ya teman-teman. Nah ini kayak KP gajah ini juga tidak reef safe, karena gue sering banget nanya pelanggan gue beli, ternyata dia punya koral gitu. Ini sayang, kasihan. Nah ini rainbow bicolor atau wi ya, yang kayak kemarin masuk tuh teman-teman. Nah ini size agak gedenya. Nah ini ada botana Japon, ini juga kondisinya sih masih agak kurang ini ya. Jadi masih gua treatment dulu di karantina. Mudah-mudahan sih udah membaik sekarang. Dan abis itu di sini juga ada keranjang Bali. Keranjang Bali sih satu yang nggak selamat. Nah ini ada ada scorpion. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.